Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarin telah dijatuhkan vonis kepada Habib Rizik Syihab. Nah, si Pak Rizik Syihab ini dijatuhkan vonis 4 tahun penjara, 2 tahun lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa. Dan dia ini meminta banding. Nah, setelah dia 4 tahun, berarti kalau sekarang 2021, 4 tahun ya 2025 dong berarti ya. Artinya dia nggak bisa ikutan pemilu. Nah, kalau nggak bisa ikutan pemilu, dia nggak bisa mendukung calon yang dia bisa dukung, di mana masanya ini ada banyak, dan bahkan ada beberapa orang yang memang mencalonkan beliau ini untuk jadi presiden. Berarti gagalnya nyapres beliau ini. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu. Ini akan seperti apa? Perpetaan politik akan bagaimana? Dan nggak usah pakai lama, kita akan langsung lihat apa yang terjadi berikutnya setelah vonis ini jatuh. Oke, kita akan lihat bahwa kenapa sih kok si HRS ini tuh akhirnya jadi penting banget ke dalam perpolitikan Indonesia. Kita akan lihat kartu pertama di Empress, tapi kebalik di sini. Yang kalau saya lihat beliau ini memang menginspirasi banyak orang. Ya walaupun akhirnya pendukungnya sekarang ini ada yang terpecah-pecah, tapi kalau saya pikir di sini karena masa yang banyak, beliau ini memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga namanya menjadi seksi untuk para orang-orang yang berebut kekuasaan di atas sana. Mendapatkan restu dari seorang HRS ini penting sekali seandainya mereka ini tidak memiliki satu dukungan partai yang memang Big Five atau saat ini ada. Dan tidak main-main adanya 212 dan beberapa aksi yang terus kemudian mengikuti, itu menunjukkan kalau beliau ini memiliki pengaruh dan memiliki pengikut yang cukup militan. Artinya kalau mereka diminta datang, mereka mau datang. Bahkan kemarin pun saat terjadi kerusuhan di depan pengadilan Jakarta Timur, ini orang-orang dari berbagai daerah, bahkan ada dari luar kota itu datang ke sana. Ini menunjukkan bahwa dukungan ini masih solid dan banyak, dan walaupun akhirnya beberapa nggak sebanyak dulu, ini adalah satu hal yang menarik untuk orang-orang yang masih menginginkan bahan bakar untuk mesin politik mereka. Dan kalau kita lihat lagi di sini, kayaknya beliau ini selalu jadi antitesis pemerintah. Nah, ini terlihat dari beberapa catatan beliau ini pernah pada tahun 2003 katanya itu dijatuhkan vonis 7 bulan penjara. Dan tahun 2008 itu dijatuhkan juga 1 tahun 6 bulan penjara juga, yang mana ini terjadi ya sebelum eranya Pak Jokowi. Jadi terlihat kalau beliau ini masih tetap stay di apa yang dia yakini, dan walaupun akhirnya kemarin ini terlibatnya atau vonis yang dijatuhkan ini berhubungan dengan perusakan tempat hiburan dan hal-hal yang lain, tapi kita tidak bisa melepaskan bahwa beliau ini sosok yang kontroversial, dan ya kalau bisa dianggap beliau ini selalu berani vokal terhadap pemerintah yang saat itu berkuasa. Dan kalau kita lihat di sini, banyak orang-orang yang terus kemudian menjadi simpatik oleh apa yang dilakukan oleh beliau. Mengingat kemarin organisasinya FPI ini akhirnya dibubarkan, dan mengikuti itu terjadi satu peristiwa penembakan terhadap pengikutnya, dan yang terdekat di sini adalah pengikutnya ini percaya banget kalau HRS ini dikriminalisasi atau berusaha untuk dijatuhkan oleh pemerintah. Nah, kalau saya bilang ini adalah satu konsekuensi saat seseorang ini menjadi vokal, dan apapun yang dikatakan ini juga kadang-kadang memang akhirnya bisa dipergunakan untuk melawan dirinya. Dan walaupun saat ini kasus yang dikenakan itu adalah bukan lagi pelanggaran prokes, karena prokes sudah 8 bulan kemarin, dan yang baru ini dia itu menjalani tentang kalau tidak salah hasil swab, atau dia ini tidak menunjukkan hasil swab seperti yang sebenarnya. Nah, apakah memang ini akan berakhir dengan 4 tahun itu, ataukah bandingnya akan juga disetujui di sini, kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari ramalan saya sebelumnya, kita lihat di sini memang agak susah karena ranahnya ini tidak murni berhubungan dengan agama saja, tetapi sudah masuk ke ranah politik. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi di sini, terlihat bahwa akhirnya beberapa orang memang akhirnya menjauh, tidak mau diafiliasikan lagi dengan beliau, tetapi beberapa ini masih tetap setia. Itu karena apa? Karena beliau ini memiliki kriteria yang tidak dimiliki oleh calon-calon yang lainnya. Kita tahu bahwa organisasi Islam yang memang sudah populer sekian lama itu NU dan Muhammadiyah, sehingga partainya pun juga ada PKB di sini, dan juga kalau Muhammadiyah itu di PAN. Nah, kita akan lihat partai-partai seperti PKS dan P3 ini mungkin saja membutuhkan sosok. Dan jika kasus ini tidak terjadi,
bisa saja dan tidak menutup kemungkinan beliau dilirik untuk ikut dicalonkan atau at least jadi kingmaker untuk konstelasi politik di tahun 2024 nanti. Sehingga kriteria yang dimiliki ini nggak ada di yang lainnya, dengan sosok, dengan satu figur, dengan satu pengaruh yang kalau saya bilang belum ada yang menyamai di sini. Sehingga kalau kita lihat di perpolitikan ini, kita akan melihat ya nanti akan terjadi hal-hal yang kemarin pernah terjadi lagi. Artinya poros Islam baru yang akan diciptakan ini sepertinya akan gagal terbentuk lagi. Nah, poros Islam baru ini sebenarnya Islam selain NU dan Muhammadiyah yang digagas oleh PKS. Saya tidak tahu apakah P3 akan mengikut ke yang sudah konvensional lama atau akan mengikut ke PKS, kita tidak akan tahu. Tapi yang pasti di sini PDIP dan partai-partai besar lainnya ini masih tetap memiliki satu pengaruhnya yang kuat dibandingkan dengan sesuatu yang akan terjadi tapi tidak terjadi ini tadi. Itu adalah analisa awam saya dan melihat kartu ini. Apa yang akan dilakukan oleh HRS di sini? Beliau akan banding, tapi sepertinya hasilnya nanti akan berbalik dari apa yang diharapkan. Kayaknya nanti 4 tahunnya ini akan tetap harus dijalani. Dan dia secara tidak langsung otomatis ya tidak akan bisa mengikuti ini semua. Dan ya nggak bisa dicalonkan untuk jadi apapun juga. Padahal kemarin itu saya sempat berpikir dan membuka kartu jangan-jangan dia akan jadi Menteri Agama. Karena ini adalah tawaran dari pemerintah agar dia nggak terlalu vokal. Tapi ini adalah satu hal yang juga ya masih ada di atas kartu. Dan mungkin saya dianggap gila juga saat saya kemarin mengatakan hal tersebut. Dan jika memang akhirnya nanti beliau harus mendekam lagi, yang saya lihat di sini adalah pengaruhnya ini masih akan ya ada. Dia akan bisa mengendalikan para pengikutnya dari balik penjara, dan dia ini akan berusaha mengkader orang-orang yang lainnya lagi, walaupun ini bukan sesuatu perkara yang gampang. Tapi yang saya lihat di sini saat beliau nanti itu keluar, saya melihat pengaruhnya ini masih akan tetap ada. Dan kalaupun ternyata nanti keluar, apakah ternyata beliau nanti akan berhadapan langsung dengan rival abadinya yaitu Basuki Cahayapurnama, karena seperti kita ketahui kemarin itu Pak BTP ini akhirnya juga masuk penjara karena gerakan yang dilakukan oleh HRS ini. Sehingga kita mungkin akan melihat keseruan lagi setelah 2024 atau mungkin di 2025 saat beliau nanti keluar dari hukumannya ini. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang memberikan simpati dan mendukung si HRS ini tadi? Kalau saya pikir sih mereka akan tercerai-berai, mereka akan mengikuti partai-partai yang ada, mereka akan berusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka di tempat yang berbeda. Dan kalau saya bilang untuk pengikutnya masih terlalu lama kalau harus menunggu sampai beliau ini bebas. Dan mengapa ini terjadi? Itu karena pengikutnya ini tadi kalau harus nunggu lama untuk menyampaikan aspirasi mereka sampai beliau ini bebas, ini masih akan ya, ada terlalu banyak dinamika politik yang akan terjadi. Dan saat nanti HRS keluar, ini mungkin perpolitikan panggungnya sudah berbeda sekali dengan apa yang ada sekarang. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kita memasuki 5G dan hal-hal yang lain. 4 tahun yang akan datang, mungkin 6G juga sudah ada. Revolusi politik mungkin saja akan terjadi dengan lebih berbeda lagi. Dan sampai itu terjadi, mari kita lihat 4 tahun yang akan datang akan seperti apa. Dan ini yang saya lihat, apa yang akan terjadi setelah vonis dijatuhkan, apakah banding nanti akan berhasil atau tidak, tadi sudah saya bacakan. Kondisi perpolitikan ke depannya akan seperti apa, tadi sudah saya sampaikan bahwa poros Islam yang baru ini gagal dibentuk. Dan seperti apa 2024 ini masih akan jauh, tetapi akan ada banyak sekali ramalan politik yang akan saya coba buat. Semoga ini akan berikan sedikit bocoran, kira-kira kita harus bersiap di mana dan kondisi akan seperti apa. Tapi apapun kondisinya, semoga tetap yang terbaik untuk Republik Indonesia kita. Semoga kita selalu bersama dalam persatuan dan kesatuan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa dan salam.